KD 3.2 menjelaskan jenis-jenis sastra Melayu berupa hikayat, dongeng, cerita jenaka, dan asal-usul daerah setempat. KD 3.3 mengidentifikasi pengarang dan karya sastra Riau. KD 4.2 membuat sinopsis hikayat, dongeng, cerita jenaka, dan cerita asal-usul daerah setempat. KD 4.3 membuat laporan tentang pengarang daerah Riau beserta karyanya. Jelaskan jenis-jenis sastra Melayu berupa hikayat, dongeng, cerita jenaka, dan asal-usul daerah setempat. Hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita yang dibacakan untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau untuk meramaikan pesta. Umumnya mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan keanehan, kesaktian, serta mukjizat tokoh utama. Karakteristik sastra Melayu klasik atau hikayat. Yang pertama, anonim. Yang kedua, istana sentris. Yang ketiga, bersifat statis. Yang keempat, bersifat komunal. Yang kelima, menggunakan bahasa klise. Yang keenam, bersifat tradisional. Yang ketujuh, bersifat didaktis atau mendidik. Yang kedelapan, menceritakan kisah universal manusia. Yang kesembilan, sebagian besar berupa sastra lisan atau disampaikan dari mulut ke mulut. Kesepuluh, tidak berangkat tahun atau tidak diketahui secara pasti kapan karya tersebut dibuat. Yang kesebelas, mengandung hal-hal yang aneh, ajaib, atau mustahil. Dongeng adalah prosa cerita yang isinya hanya hayalan saja, hanya ada dalam fantasi pengarang. A. Fabel, dongeng tentang kehidupan binatang. B. Parabel, dongeng tentang binatang atau benda-benda lain yang mengandung nilai pendidikan. Binatang atau benda tersebut merupakan perumpamaan atau lambang saja. C. Legenda, dongeng yang dihubungkan dengan keajaiban alam, terjadinya suatu tempat dan setengah mengandung unsur sejarah. D. Mite, dongeng yang berhubungan dengan cerita jin, peri, roh halus, dewa, dan hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan animisme. E. Sage, dongeng yang mengandung unsur sejarah meskipun tidak seluruhnya berdasarkan sejarah. Cerita jenaka adalah cerita yang di dalamnya mengandung unsur komedi atau humor. Asal-usul daerah setempat. Cerita prosa rakyat dianggap oleh mempunyai cerita sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi. Oleh karena itu, legenda seringkali dianggap sebagai sejarah kolektif. KD 3.3 mengidentifikasi pengarang dan karya sastra Riau. Pengarang, sastra tidak jatuh begitu saja dari langit sana. Ia dihasilkan oleh sastrawan dan dimaksudkan untuk dibaca orang lain. Tentunya sastra juga mempunyai asal-usul. Ia berasal dari masyarakat yang mencakup si sastrawan sebagai anggotanya. Karya sastra Riau. Karya sastra Melayu Riau banyak tercipta pada klasik. Sastra Melayu klasik adalah sastra lama yang lahir pada masyarakat lama atau tradisional, yakni suatu masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat. Membuat sinopsis hikayat, dongeng, cerita jenaka, dan cerita asal-usul daerah setempat. Sinopsis hikayat. Hikayat Panji Semirang. Satu kerajaan yang mana berita tentang Galuh Cendera Kirana yang mana putri dari Baginda Raja Nata yang amat alim dan hormat kepada orang tuanya akan ketunangan dengan Raden Inukini telah terdengar beritanya oleh Galuh Ajeng. Mendengar berita ini, Galuh Ajeng sangat teriris hatinya dan menangislah ia melihat keadaan ini. Melihat hal ini, Paduka Liku yang tak lain adalah ayah dari Galuh Ajeng sangat menyayangkan hal tersebut. Sangat sedih ia melihat tingkah laku putrinya tersebut. Tidak hentinya rasa benci, dengki, serta dendam di dalam hati Paduka Liku, sehingga ia berencana untuk membunuh Galuh Cendera Kirana serta Paduka Nata. Ia meracuni makanan yang hendak mereka makan, yang mana makanan tersebut telah dipersiapkan oleh dayang-dayang istana, agar jikalau Galuh Cendera Kirana mati, maka
Pastilah putrinya Galuh Ajeng yang kelak menggantikan posisi Galuh Cendera Kirana untuk ditunangkan dengan Raden Inu kini. Begitu pula dengan Raja Nata yang apabila mati, kelak Raja Liku yang akan menggantikan posisinya. Pada saat tersebut, Raja Liku meminta tolong pada saudaranya yang juga menteri untuk mencarikan bagiannya seorang yang pandai membuat guna-guna untuk mengguna-gunai Raja Nata serta putrinya. Setelah didapatkan dari pencariannya yang panjang oleh saudara tersebut, disampaikanlah kepada Raja Nata apa-apa yang harus dilakukannya. Kini sesuai dengan pesan dari ahli guna-guna tersebut. KD 4.3 membuat laporan tentang pengarang daerah Riau beserta karyanya. Nomor 1. Soeman HS. Soeman HS lahir di Bengkalis 4 April 1904. Karya sastra yang pernah dihasilkannya adalah Kasih Tak Terlerai pada tahun 1930, Percobaan Setia pada tahun 1932, Mencari Pencuri Anak Perawan pada tahun 1932, Tebusan Darah pada tahun 1939, dan Kawan Bergulut pada tahun 1941. Beberapa orang sudah membicarakan karyanya, diantaranya Bibra Sistini Lydia 1986, Gambaran Sistem Kehidupan Sosial dalam karya Soeman HS, Skripsi F. Kip Undri dan Suryadi 1988, Tinjauan Unsur Intrinsik Roman karya Soeman HS, Skripsi F. Kip Undri Susanti Eva 1998, Tinjauan Roman Tembusan Darah karya Soeman HS, Skripsi F. Kip Undri. 2. Abdul Qadir Ibrahim. Penyair ini lahir 4 Juni 1967 di Kelarik, Ulu Bungguran Barat, Natuna, Kepulauan Riau. Dia lebih suka dipanggil Akib. Aktif dalam berbagai pertemuan dan seminar yang menyangkut sastra di Pekanbaru. Tidak kurang dari 4 pergelaran teater seperti Nyanyian Pantai, Nyanyian Kesangsian 1990, Ranggini 1991, Matteo Falcone 1991, dan Jerit Tengah Malam 1992. Selain bergiat di teater, dia juga menulis sajak, cerpen, artikel, dan tulisan lainnya. Sajaknya sudah diterbitkan adalah 66 Menguak 1991, diterbitkan BTB, dan antologi puisi penyair Pekanbaru, Mengantang Asap Warta Pekanbaru Undri Press. 3. Tias AG. Tias dilahirkan di Dumai 30 September 1965. Sajaknya dibukukan di dalam antologi puisi penyair Pekanbaru, Mengantang Asap Warta Pekanbaru Undri Press. 4. Yaitu Wise Marwin. Penyair ini lahir di Bengkalis 27 Maret 1960. Sajaknya dapat ditemui di buku Api dan antologi puisi penyair Pekanbaru, Mengantang Asap Warta Pekanbaru Undri Press.